Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Windows Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Eh, quite happy lah ya. Kenapa? Karena beberapa emiten hari ini ya lumayan kita bisa dapat cuan terbang. Dan yang amazing dari kita punya rekomendasi ya, yang rajin ikutin kita punya rekomendasi dapat dari Unilever ya. Apalagi Akra. Terus apa lagi? Kemarin-kemarin saya mungkin ada yang nggak launching, tapi kita buat untuk member ya. Ada Semen Gresik, ada BRMS, ada ICBP ya. Ya itu diantara Inco, ya itu diantaranya. Jadi not bad ya, masih terbang ya. Unilever bahkan kita rekomendasi 2 kali di tanggal 14 dan tanggal 18 ya. Ya, quite happy karena di tengah kondisi market sampai kayak begini pun winner stocks masih tetap konsisten untuk memberikan cuan tanpa embel-embel pom-pom. Ya, kita pure technical. Jadi, ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar technical, mau belajar berdasarkan kuantitatif, come and join us. Ya, kita punya banyak video-video pembelajaran. Oke, hari ini sentimen nyaris tidak ada negatif ya. Cuma ya kita antisipasi aja, antisipasi terhadap kenaikan suku bunga nanti ke depannya. Which is kalau saya bilang masih dalam sentimen yang baik, especially untuk big banks. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini di Amerika sendiri, big banks membuat earning ya, laporan keuangan dan pendapatan yang bagus, yang memiliki kinerja yang robust ya, dan itu tidak lepas dari kenaikan suku bunga. Dan IHSG juga sama. Kalau dilihat kemungkinan IHSG Bank Indonesia akan menaikkan kira-kira 50 basis poin lagi. Pastinya kapan saya belum tahu sih waktunya. Mungkin antara minggu ini atau minggu depan. Atau mungkin beberapa waktu ke depan. Ya. Tapi ada kemungkinan, ada chance bahwa BI akan menaikkan suku bunga. Karena ruangnya masih cukup besar. Indonesia baru menaikkan suku bunga baru 50 basis poin aja. Itu yang kita antisipasi di tengah kondisi ya ini. Harapan saya sih dalam beberapa waktu ke depan dunia nggak terlalu digoncang-gancingkan dengan sentimen negatif ya. Paling harga minyak yang masih lagi kontok-kontokan. Satu mau turun, satu mau naik. Tapi kayaknya menang yang turun dulu nih. Ya, tapi kita lihat ada technical rebound lah. Dan satu lagi, di tengah kondisi batu bara ya lagi koreksi, PTBA juga dihajar seperti itu ya. Dan kita sudah mulai hati-hati dengan emiten batubara, kecuali yang punya corporate action, yang punya agenda-agenda. Tapi kalau yang cuma mengandalkan harga komoditi doang, ya maksudnya sentimen harga komoditi doang, kita agak jauh-jauh dulu deh. Kita cari yang potensi membagikan dividen cukup besar atau punya corporate action seperti Bumi yang punya corporate action, private placement dan lain-lain, atau yang apalah pokoknya ya. Selain dari itu kita agak menjauh sedikit, karena hawa-hawanya pemerintah ini sekarang lagi, kita perhatikan di media massa ini sekarang lagunya lagi lagu ESG ya, green energy ya. Jadi mulai agak di menjelang G20 ya, pertemuan pemimpin negara itu, ini mulai dimajuin ini ya, isu-isu yang kiranya mungkin akan menjadi topik utama dari pertemuan G20. Tentu saja G20 topik utamanya pasti adalah ekonomi, masalah ekonomi. Tapi energi juga tidak kalah penting untuk dibahas. Oke, kita mungkin masuk langsung ke market review ya. Based on technical. Seperti apa sih IHSG kita?
Nah, ini dia. Pas banget ya, hari ini resisten kita masih di 6883, ya di sini 6878, sedesi berapa tik doang. Tapi masih ada di range ini pergerakan kita. Bottomnya masih di 6806, sedangkan ini 6814. Ya, masih di sinilah kelihatan up and down-nya masih di range ini. Ya, sesuai dengan analisa yang kita bagikan kemarin. Dan pergerakan ke depannya masih saya lihat kemungkinan menguat, tapi menguat terbatas dengan 6.900 menjadi resistennya. Kayaknya level 7.000 saat ini jadi resistennya. Belum tentu bisa dalam waktu dekat bisa segera naik ke level 7.000. Ya, masih terpentok di level 6.900-an dulu nih. Ya, ini kita cermati ya pergerakan IHSG ke depannya ya. Hari ini transaksi lumayan 10T, cuma ngepris banget. Dan net buy sell asing ada di level 0. Artinya apa? Ya, tidak terjadi buy, ya tidak terjadi sell. Maksudnya sell balance. Ya, angkanya itu balance. Tidak tidak menang mana, tidak kuat mana. Oh, tunggu. Mungkin datanya saya nih, datanya saya yang error. Oh ya, minus 124 bio. Ya, maklum. Karena gini. Karena sepanjang hari data data net buy sell asing itu ini ya tidak jalan. Jadi jalan waktu penutupan. Itu pun saya harus merestart program AMI Broker ini ya. Jadi harus saya restart baru keluar datanya. Ya, asing masih net sell ternyata ya. Minus 124. Ya lumayan membaik. Ya, lumayan membaik. Setelah sebelumnya minus 800-an bio, hari ini lumayan baik. Dan besok tidak terasa sudah ada di hari Kamis dan nggak lama besok lagi Jumat. Biasanya Kamis itu hawanya bagus. Jumat biasanya agak dihantui dengan aksi profit taking. Tapi kemarin kan market kurang bagus nih. Ya, harapan saya sih besok masih bagus, Jumat juga masih bagus ya. Harapan kita, tapi waspadai pergerakan liar dari IHSG. Tapi overall masih positif lah, saya cukup yakin itu. Oke, ya itu market review kita based on pergerakan candle di composite di IHSG. Bagaimana dengan sektoralnya? Ini IDX Basic, wah mulai rebound kan? Nice. Habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Nah, ini juga mulai rebound. Ada perlawanan nih. Cakep lah ini. Cukup happy. Kecuali energi tadi saya sudah bilang ya. Hati-hati ya. Nah, ini kalau jebol ini ya goodbye dulu nih. Hati-hati. Terus finance. Wow. Wow, keren. Rebound. Moga-moga besok bisa lanjut. Ya, ini. Kapan itu kan sempat saya kode untuk buy on weakness dan mantap kan. Sektor healthcare juga oke ya, menarik. Ini kalau saya lihat sektoralnya cukup memberikan angin segar ya. Sektor industri tertahan di level support. Angin segar apa? Angin segar kalau IHSG potensi hijau dalam beberapa waktu ke depan. Nah, infrastruktur pas banget nih ya, kena support dari mulai tertahan. Moga-moga bisa cakep. Non-cyclicals, wow. Nice ya, consumer memang amazing nih, sektor consumer lagi bagus nih ya. Ada Unilever, Indofood, ICBP, Mayora, you name it lah, ini pada terbang semua. Properti yang masih belum oke, masih di situ saja. Saya agak khawatir dia masih akan turun. Terus Tekno juga masih terbatas. Spekulatif buy, kalau saya bilang Tekno spekulatif buy. Lagi di support, harusnya bakal ada technical rebound. Nah, kalau Tekno jalan, hampir bisa dipasang IHSG juga hijau. Jadi hawa-hawanya IHSG kalau hijau tuh nggak kaget lah ya. Transportasi juga support mulai memantul. Nice, menarik. Ya, itu secara sektoral kita harusnya sih overall masih oke ya. Jadi dalam beberapa waktu ke depan IHSG sampai ke V-line di level 6.950-an tidak terlalu muluk rasanya kalau kita memiliki harapan seperti itu ya. Oke, itu market review kita
Dan kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi saham buat tanggal 20 Oktober 2022. Wow, nggak nyangka udah tanggal 20 Oktober. Coba kita cek, apa aja nih. Pertama, Inco. Wah, ini kita udah rekomendasikan tanggal 14 Oktober dan kita rekomendasikan kembali. Ya, berarti masih oke, ya. Masih lancar, masih jalan. Ya, harapan saya bisa lanjut, ya, masih bisa lanjut at least sampai ke level. Ini ada resisten nih, hati-hati. Ini 7115, ya, ada resisten. Terus habis itu LPPF. Ini juga menarik, lagi di bottom support dan dia posisi membentuk up and handle. Ini menarik sih. Menarik. Ini kalau kita bikin ginian. Oke. Nah, dan ini modelnya kan gini nih. Nah, oke. Satu, ini handle-nya nih. Handle-nya ini. Ya, jadi kayak cup and handle. Jadi kayak cangkir gitu ya pegangannya nih. Nah, ini. Kalau bisa breakout harusnya cakep LPPF. Terus habis itu ada Astra International. Nah, ini juga menarik ya. Kapan ya saya ngomongin, saya singgung-singgung soal Astra International ini? Pas waktu kapan ya? Ya, intinya dia ada di support dan kalau dia bisa rebound sih oke banget nih. Ya. Tapi Pak itu kayak ada double bottom deh. Ya, double bottomnya kalau kita lihat, anggaplah dia di sini, sini, dan ini. Waduh, kalau sampai sini sih udah selesai sudah. Rasanya dia mencoba untuk mematahkan teori itu. Semoga berhasil. Bisa lanjut naik lagi. Habis Astra Internasional ada NRG. Ya, ini juga keren. Ini juga keren. Kenapa saya bilang keren? Karena dia dalam jalur naik yang cukup kuat ya, relatif kuat banget malah menurut saya. Ini kalau dia ini oke, ya. Ini kalau dia bisa keluar dari areal ini, wah itu bagus nih. Biasanya saya nggak suka garis-garis gini ya, tapi kali ini pengecualian. Ini, kalau dia bisa breakout titik ini harusnya oke nih. Level 300 jadi support, apa, resisten dia saat ini ya. 300. Oke. Habis energi terakhir, last but not least adalah SLIS. Ini tadi kita trading, saya trading ini, trading pendek aja, cepat aja. Nah, besok rasanya masih to be continue. Nah, ini menarik nih, menarik cermati ya. Kalau besok dia bisa naik di atas selendang 320-an, menarik. Tapi Pak, ini 310, naik 10 poin lumayan ya. Hopefully dia bisa naik. Bahkan bisa breakout level ini ya. 4. Ini berapa nih? 4444. Wow. Kalau bisa breakout cakep lah ini. Ya. Ini sentimennya masih seputar energi terbarukan dan ini industri kendaraan elektrik ya, masih begitu-begitu. Harusnya SLIS ini sentimennya masih cukup kuat ya. Oke. Ya, itu rekomendasi kita untuk perayaan tanggal 20 Oktober 2022 dan bagaimana dengan ada yang bisa kita bahas nggak sahamnya? Oke, ada nih Harum dan DMMX. Pertama Harum dulu. Coba cek Harum. Harum sih rasanya ini disupport nih. Kalau lihat dia punya real, ini dia ada di support. Sorry. Dan ini ada gap di sini ya, ada gap. Oke, ada gap.
Nah, harusnya ini jadi tahanannya dia. Kalau dia jebol ini sih goodbye dulu. Tapi kalau bisa mantul, wow, ini menarik banget untuk dicermati nih. Tapi hati-hati, dia ada kayak pola double top ya. Ada double top yang mana bahaya, agak bahaya. Tuh Harum, terus DMMX. Wow, DMMX menarik nih. DMMX menarik. Moga-moga bisa lanjut lagi nih. Ini beberapa waktu lalu sempat kepengen trading ini nih ya, tapi ternyata dia turun jebol dan akhirnya buat kita cut loss. Nah, ini apakah bisa kembali lagi ke titik dulu kita cut loss? Kita belum tahu nih, ngeri-ngeri sedap juga. Saya jujur hindari sih emiten ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyoba, silakan, rasanya ini resisten dan support cukup kuat di sini, areal ini. Ya, ini rasanya cukup kuat nih. 1460. Kalau bisa breakout 160, pas 1460 sih menarik nih untuk cermati. Dan kalau mau beli targetnya ini boleh nggak Pak? Ya boleh, ya boleh. Terus ESA average 1200. Menarik kok. ESA tadi saya siang udah rekomendasi ya. Dan ESA itu kita udah pernah rekomendasi tanggal 13 Oktober ya, udah pernah rekomendasi 13 Oktober. Nah, sayangnya ESA ini bikin galau. Tadi padahal bagus, terus tiba-tiba ditutup kayak begini. Buy on weakness saja. Average 1200 kan, average 1200. Untuk average down boleh nggak? Pertanyaannya kan seringkali begitu. Rasanya sih oke ya. Oke, ESA boleh average down. Selama bertahan di level 950-an, nawar aja 950-an ya. Terus Wika, aduh kalau Wika saya kurang cocok ini. Wika entah kenapa sentimen ini loh, apa namanya, konstruksi itu lagi jelek. Entah kenapa ya. ADI sampai ARB berkali-kali. Saya kemarin beberapa waktu itu udah pernah warning terkait ada yang memperingatkan saya untuk hindari saham-saham BUMN karya karena isinya banyak tikusnya katanya gitu. Jadi stay away dulu deh. Average-nya berapa? 1000. Dan sekarang 885. Kalau saya bilang kalau minusnya sudah mulai berkurang, sebaiknya buang aja deh, hindarin beli yang lain aja ya. Dan minta insight terkait Blibli. Ini nggak usah dikasih insight lah, ini banyak sekali ya, banyak sekali. Apa ini? Karena hasil IPO untuk bayar utang, tapi kalau dilihat dari data belakangnya adalah mulai pebisnis yang menginginkan cuan. Satu hal ya, ini e-commerce ya, Blibli itu e-commerce dan e-commerce lagi berdarah-darah. Good newsnya adalah Blibli ini sejauh ini belum pernah dapatin dari pendanaan dari siapa-siapa. Ya, nggak ada angel investor dari siapa-siapa, murni dari Bliblinya. Dan oke, saya kasih summary sedikit ya. Ini yang berdasarkan saya tangkap. Satu, Blibli itu umpama IPO mau bayar utang, rasanya nggak juga. Karena pada dasarnya Blibli itu sendiri seperti yang sudah bilang tadi, dia tidak ada angel investor. Investor yang saat ini yang di Blibli ya cuma Jarum aja. Bayangkan betapa powerfulnya. Itu satu. Terus kedua, kalau kita lihat berdasarkan laporan pembukuan, laporan keuangannya, karena rasio utangnya relatif nggak terlalu, maksudnya nggak dibandingkan mungkin dengan perusahaan sejenis lain seperti Tokopedia dan Bukalapak. Nah, walaupun omset dari Blibli, revenue dari Blibli itu nggak sebesar Tokopedia dan Bukalapak, tapi dia masih berpeluang cukup besar untuk mendapatkan profit karena ya itu tadi, dia tidak terlalu, bukan sapi perahan dari banyak angel investor ya, atau mungkin dia programnya cenderung lebih konservatif. Dan dia termasuk yang cukup rapi ya. Kedepannya juga terintegrate dengan Bank BCA tentu saja. Dan tahu nggak kalau tiket.com itu sudah melebur ke Blibli, jadi
udah melebur. Jadi dalam Blibli itu udah jadi kayak super apps, jadi kayak beli tiket kalau nggak salah apa itu. Jadi Blibli ini harusnya punya sentimen yang saat ini berbeda, beda dibandingkan Bukalapak atau Goto. Dan harapan saya Blibli ini ketolong dari BCA, ya ketolong dari beberapa emiten lainnya karena memiliki reputasi yang baik ya, beda sama Bukalapak dan Goto. Tapi sekali lagi, ini kan baru IPO, saya tidak tahu apa tujuan. Kalau IPO pasti untuk ambil modal, untuk dapetin modal, itu pasti, tidak bisa tidak. Cuma ya kembali lagi, Bilibili ini akan jadi kendaraan seperti apa dari grupnya Jarum atau BCA ini. Sementara saya cuma bisa bagikan itu doang sih, ya. Oke, yes, teman-teman, sampai di sini dulu market review, rekomendasi kita dan ulasan. Semoga yang saya bagikan bisa membantu teman-teman semua bisa dapat profit lagi di perdagangan besok hari. Don't be don't panic, don't greedy ya. Trading dengan trading plan yang baik, dengan state of mind yang investasi aja, investment. Atau kalau nggak trading pendek sekarang, trading pendek dulu aja. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.